Let's go to the land knockdown. Masih di match point. Bigetron satu langkah lagi akan terjadi dengan alter ego go home. Tapi kalau seandainya bisa dikejar match point untuk keduanya, bisa jadi sayonara. Bigetron. Ya, game 5 itu buat siapapun tentunya. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron, mereka harusnya sudah tahu mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Ya, tapi agresivitas yang Mania mantap. Purify Gaming dari seorang Light. Kali ini berhasil mengamankan dirinya, tapi udah terlambat gak sih? itu dia. Tapi gue nggak tahu kenapa ya alter ego mereka berbeda lagi nih. Agresivitas yang tidak kendor sama sekali. Mereka berani untuk invade jungle. Mereka berani untuk tabrak di awal. Lukas ya memang tipikal hero yang belum punya damage lah bisa dibilang di awal. Tapi di level 4 harus hati-hati. Immune. Belum lagi dengan mobilitasnya, damage-nya, efek sisinya. Dan classic Eman. Pull yourself together untuk talent keduanya. Ada tambahan lagi untuk cooldown spell yang lebih cepat. Oke. Dan Eman juga struggle banget di arah bottom lane. Dan kita menyaksikan untuk ngomongnya dari Anafel. Dia memang punya damage, tapi jalur dia menuju ke arah hijau itu terlalu jauh. Iya, maka depannya mereka konsep road to back kan. Ya. Kalau ngelihat dari Lukas, apalagi ada Matilda Ji, tenang aja. Karena biarin hijau itu yang makan Moreno. Iya gak sih? Iya. Yang Moreno yang makan. Tapi hati-hati sama Nino ya. Ini Benedettanya bisa langsung nge-reach out di belakang juga nih. Masih belum kelihatan untuk build-nya bakal ke arah mana. Tapi gue rasa bakal ada semi-semi juga atau hybrid. Gue sih damage. Gue rasa harus hybrid. Karena kalau full damage ya, dia akan tumbang nanti kena damage dari one-one. Kena poke dikit sama lu. Jadi harus hybrid. Ada tambahan lah sedikitnya defensif. Mungkin satu atau dua item. Oke, tapi dengan kondisi kali ini kita menyaksikan di mana dari Moreno juga masih berada di level 3, belum memiliki fan wrestling. Ferry melakukan sedikit rotasi. Nino depan sana, damage terlalu sakit. Bahkan lihat Nino memilih mundur dibandingkan maju dengan Alex Sofana Bow yang dia miliki. Dan kayaknya riset Turtle adalah sebuah jawaban. Masalahnya belum level 5 kan dari Anafel. Di posisi lain alter ego Rine udah level yang kelima. Retribution akan sedikit lebih unggul. Tapi nggak jauh sih, sedikit aja. Wah, kalau 2 level sih lumayan jauh ya. Jauh sih. 4 berbanding 6 dan lihat setup dimulai oleh Bigetron. Oke, tapi Nino coba untuk melakukan flanking. Menjadi target utama adalah hijau. Dan lihat di depan sana hilang berblok. Alex Sofana Blow yang mempoint berhasil. Lihat memotong seorang Anafel. Terkorban di depan sana membuat para pasukan dari tim Bigetron mundur ke arah belakang. Tidak ada lagi boleh ada korban jiwa. Dan alter ego dengan Nino. Again, flanking Benedetta gameplay mereka sangat luar biasa baik. Debut pick untuk Nino dengan Benedettanya. Tapi kita nggak kaget sih ketika dengar Nino dengan Benedetta dari sebelum dia pindah juga kan. Masih di experience Goldman masih sama atas bawahnya. Benedetta tuh udah jadi masuk full hero-nya Nino. Yes, dan bahkan lihat langsung traction full Teman berhasil untuk memilih untuk mundur dan light. Cukup berat tapi Nino one by one situation tidak ada lagi. Nunai tidak berhasil membuat Nino selamat. Maka di balik sana terpasukan dari tim Bigetron tetap tidak kehilangan karena buff. Dan satu hal responsif dari Moreno tidak bisa dipungkiri. Iya, tapi masih aman untuk purple buff-nya. Anafel tidak tertinggal ya. Level memang tertinggal, tapi seenggaknya dari 2 buff masih bisa diamankan. Curse Helmet ini dia item yang gue suka banget. Menjadi first item dari Baxia. Dan hati-hati, Heptasis yang langsung di-build oleh Nino. Damage-nya nggak main-main, bahkan first item Sky Pierce loh. Ini agresif banget dari Alter Ego dari point kill. Ya aku suka tapi agresif alter ego. Karena alter ego memang harus menunjukkan keagresifannya. Kita sudah bilang alter ego adalah tim yang tidak bisa ditebak. Jadi kalau misalnya dia tidak agresif, ya bisa kita bilang alter ego gak punya tarik. Ya, apalagi dengan jungle tank kan. Mereka harus benar-benar pegang kendali. Mereka yang steer game kali ini. Gak boleh sampai tiba-tiba nanti Bigetron dapetin momen. 1400 gold di 4 menit awal. Ini keunggulan yang manis untuk membuka mid game bahkan sampai ke late game. Oke, tapi lihat di depan sana. Ada sosok seorang Nino yang terperangkap. Nampaknya damage dari Anafel naik. Anafel is coming out kepada blow-nya tercancel. Nino hilang di tempat. Dreams. Dan tidak ada lagi jawaban dari mancing-mancing mata. With Franco. From Dreams. Dapatkan 1 buah kill balasan XP ditukar XP tapi Urine terlalu depan kan. Render bisa banget dikeluarkan dengan Feder Esek. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak Oh, selalu gak kuat. following up. Tapi lihat damage dari seorang hijau. Blekar berhasil mendapatkan 1
point kill dan Hijume akan mendapatkan double kill menampakkan Sky Piercer-nya. Ini dia Hijume. Oh, solo kill. Again and again, Harvey out of nowhere, Youngblood. Dia dapat lead, berhasil menunjukkan kualitasnya, berhasil mendapatkan solo kill, dan Luka Bigetron teracak-acak oleh tim Alter Ego. Oh no, Bigetron mereka kehilangan kembali dari semua objektif yang harusnya bisa mereka miliki. Ini bahaya sebetulnya, karena mereka seakan-akan ngeblank satu persatu tumbang. Hijume dapetin 2 poin kill, di bawah dapetin solo kill. Belum lagi tadi Moreno aja nih yang masih angkat kerja. Yes, Alter Ego just being Alter Ego. Kita lihat di sini, Bigetron bahkan kehilangan traksinya terhadap game tersebut. Tidak ada gameplay agresif dari Moreno seperti 2 game sebelumnya. Masalahnya 4.000 di 5-6 menit pertama. Oh, Ya, tarik. sama Cimania mantap. Kembali dari Luke menjadi 1 poin kill tambahan. Dan Hijume bahkan yang mendapatkan Sky Piercer. Alter Ego benar-benar membuat Bigetron dan Bigetron. Kemana Bigetron 2 game sebelumnya? Kemana Bigetron yang mengerikan bermain dengan cepat? Kemana Lee? Memaksa Annavel tidak menggunakan jungle tank mungkin menjadi satu solusi juga. Atau jangan-jangan Ben Franco kah? Menjadi masalah utama sepertinya dari Iron Hook, dari Bloody Hand. Ada Winter juga yang bikin dia nggak bisa di-cancel sama sekali. Ya, karena terornya ya. Terornya sih yang sangat mengerikan. Dan bahkan kita lihat permainan dari front to back yang mungkin harus dikeluarkan oleh Bigetron. Kali ini cukup sulit. Mereka bermain front to back, Avi bisa flanking. Dan bahkan Kiminya udah punya Sky Piercer dengan poin kill yang cukup. Hati-hati loh, jangan sampai nanti Bigetron lupa kalau Baxia ini bukan cuma bisa nahan damage dari Kimi, tapi bisa nahan damage dari one-one juga. Demon Hunter Sword adalah item yang paling diperlukan. Oh, full damage Dino. Ada Heptasis dan malah Vigor tadi. Penetrasinya cukup, damage-nya burst. Siapapun bisa ditumbangkan. Oh, udah lihat damage dari seorang Hijume. Itu hanya poking belakang. Mereka nggak ada going di sini. Dan bahkan Eman harus turun gunung untuk bisa membantu pergerakan di seorang Annabelle. Tarik lagi. Purple buff-nya. Hampir tercuri tapi masih bisa diambil oleh Annabelle. Baru jadi item pertama nih. Menuju item kedua dan ini bakal Buset. lama banget sih. Rata kirinya sih luar biasa ya. Sangat berat tapi lihat di depan sana mereka berhasil menangkap seorang Moreno. Hilang begitu saja tarik jawaban dan Alex kepada flow dari seorang Eman. Berhasil menghindari. Dan Dino dikejar begitu saja. Ada 2 tim dan terpecah bola. Arvi too strong. Tapi Eman berhasil menutup karena Dino. Membuat Eman? pasukan dari tim Bigetron mereka memanggil Eman mundur karena belakang. Dan damage cepat. Dari Hijume bahkan dengan flicker yang dimiliki. Double kill kembali. Menuju ke arah triple kill. Damage dari Sky Piercer yang tidak bisa dibendung. Dan bahkan Luke mau tidak mau mengeluarkan flicker yang dimiliki. Eman, gue mempertanyakan jalan pulang dari Eman. Dia bisa muter balik dan lewat inner turret di bagian top lane. Tapi dia memilih untuk lewat tempat jungle yang itu Di saat udah dijaga Alter Ego. Dan masalahnya satu, dia udah gak punya crossbow tank, jadi flanking udah useless. Itu dia, Inspire gak ada. Dan gak bisa, Baxia itu gak bisa di-flanking secara gampang. Damage dari one-one sudah jelas akan sangat kurang. Projectile yang diberikan ke arah Baxia itu akan dikurangkan. Ada damage reduction yang bisa untuk diamankan. Dan jangan lupa nih, di Iron Hook ini menyebalkan sekali. Mungkin bener Ki, kayaknya Franco nih masalah yang serius. Masalah serius banget sih. Dan ini juga hero favorite-nya tim. Bukan baru kali ini kita lihat. Udah dari dulu kita tahu. Jangan sampai tiba-tiba masuk di match point untuk keduanya. Dan Alter Ego, kita tahu mereka adalah tim yang agresif sekali. Dan sekarang mereka pegang semua kendalinya 8.000 gold. Bayangkan di 9 menit pertama. Ini bisa jadi 2 sama sih. 2 sama atau mungkin kita lihat Bigetron akan bangkit. Kita akan menyaksikannya. Tapi dengan adanya keuntungan yang sangat luar biasa, Arvi akan menjadi pilihan utama dan langsung hilang. Shutdown pun terjadi. Lihat di arah belakang sana, target utama mereka menjadi seorang Green. Tidak bisa dibendung. Green tertinggal. Tidak ada jawaban. Tapi nampaknya Hijume tershutdown. Nino one last man standing pun hilang. Triple kill from Annabelle. Apa yang terjadi dan wipe out? Wipe out? Really? What? Alter Ego mereka dapetin Lordnya. No Bahkan way. dia gak nge-follow Lordnya sama sekali. Dan wipe out sang robot merah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan. Mereka punya chance, mereka masih punya harapan. 8.000, 9.000 gold tadi ditarik hingga sampai di 4.000 gold saja. Lihat, mereka tahu Arvi adalah target utama dari ini replaynya, Lim.
Kelihatan banget sih. Dari miss positioningnya Arfi. Tapi teamfight yang dipaksakan Nino datang sangat-sangat jauh. Dan sudah pasti terlambat. Karena memang posisinya nggak bagus. Tapi Luke dengan Dark Wave yang begitu baik, Hijume dan juga Nino yang tertangkap tadi dari Dark Wave-nya bisa memberi waktu tapi tidak menyerah sepertinya Alter Ego tidak kendor. Mereka tetap kasih pressure-nya. Mereka tahu 4.000 gold artinya masih bisa pegang kendali. Yes. Tapi kembali lagi dengan kondisi saat ini, Arfi sudah tahu harusnya dia tidak bisa bertahan. Berbeda dengan Bruno kondisinya, Lim. Ya, tapi high ground defense juga kuat ya. Jangan sampai nanti kalau ngelihat dari hampir saja kena. Hampir aja, tapi itu belum cukup. Traction Pulse tempat sana bakal dapat ditangkap. Federasi mendengar belakang. Alfi Sakura full maut. Ini menjadi pilihan utama dan itu dia. Crossbow opting yang langsung diputus oleh seorang Dreams. Dibandingkan akan menjadi poin kill yang kedua. Ada baik yang langsung diputus, Lim. Hati-hati. High ground defender dari Bigetron lumayan kuat. Mereka punya Parsha. Mereka punya One hero momentum. Mungkin di awal masih belum bisa beraksi dari Eman. Tapi ketika sudah punya item, ada kasus yang berbeda. Ada damage yang cukup. Nino pun dengan item damage yang sangat-sangat cepat untuk di meltdown. Jadi timing masuk Nino pun harus diperhatikan dengan sangat baik. Menurutku Nato sekarang udah bisa sih kalau memang mau jadi tumbal aja. Dia ngasih semua yang dia bisa, sekaratin semuanya dan biarkan Eman yang menjadi eksekusi yang dijepit. Oh my god, Federasi menuju seorang Nino. DPC terlalu sakit tapi Eman! Dipagi dan Narvi ternyata masuk dalam perangkap macan. Narvi langsung tumbang begitu saja dengan Anafel. Mencoba menangkap seorang Hijume. Hijume masih ada Win of Nature. Eman is coming. Mencoba melakukan covering up. Itu dia tembakan covering up. Mereka berhasil mendapatkan Narvi. Dan kehilangan Narvi menandakan Lord bisa dikonten. Terlalu bernafsu tadi dari Arfi. Memang ada sangat besar potensi untuk point kill karena Eman. Apalagi ngeliat item Eman belum jadi Win of Nature tadi. Tapi sayangnya, ngebuka posisi dari seorang Golden. Semua mata langsung tertuju karena mereka dan Lord mulai ditarik kali ini oleh Bigetron. Jangan lupakan, Eman ini kita bisa bilang walaupun dia tidak punya Win of Nature, dia nggak sendiri, Lim. Itu dia, ketika Arfi lompat, heavy crossbow dibuka. Di situ juga sinyal dari Bigetron semuanya akan menuju langsung ke arah Arfi. Instant kill, bukan hanya damage dari One. Literal strike, terus scroll, Thunder impact itu udah cukup banget. Karena Arfi dia nggak ada item defense kan. Belum ada roll skill juga. Makanya damage-nya tadi udah sangat-sangat lebih dari cukup. Oke, lihat. Ramai sekali festival di luar sana. Oke, festival. Tetap semangat festival. Tepuk tangan dulu festival. Kita lihat langsung menuju ke arah lot yang akan coba diambil para pasukan dari tim Bigetron. Harus mundur ke arah Luka. What are you doing, Luka? Lihat dia memilih mundur ke arah belakang. Dengan ada Fan West ini terlalu sakit. Damage yang diberikan Anafel. Target Win of Nature berhasil di pop up. Membuat Arfi kali ini berhasil selamat. Tapi tandanya tim fight berikutnya setelah ini tidak ada Win of Nature. Itu dia. Memang sprint sebentar lagi ready. Tapi tanpa Win of Nature. Akankah Arfi bisa untuk nahan damage entah itu dari Anafel, entah itu dari Eman. Yang pasti sekarang Lord yang lumayan berbahaya Bigetron. Mereka masih dengan posisi ketertinggalan gold. 2.000, hampir 3.000 gold. Memang bukan angka yang dahsyat masuk di menit 13. Tapi jangan salah nih, keuntungan ini bisa membuat Alter Ego. Mereka bisa tabrak ke belakang. Hati-hati dengan Nino dan Lord menuju ke arah bottom lane. Yes, tapi lihat Traction Pulse telah dibuka. Membuat seorang ini terperangkap dengan Federasi yang telah dikeluarkan. Langsung ada Ploy dilihat dengan ada Winter Crown. Nino tidak bisa masuk lebih dalam tapi Dreams hilang. Dan this is Captain Eman making ready to take home. Hidume berhasil dimakan dan double kill. Membuat pasukan dari tim Bigetron. Tapi plus di offset. Membuat pasukan dari tim Alter Ego tidak bisa menumbangkan. Dan wipe out Mania from Bigetron. Anafel membuktikan kalau Lukas dari Anafel bukan sekedar tank jungle saja. Bukan hanya bisa tank jungle, tapi damage di jungle pun bisa dikuasai dan wipe out kembali terjadi. Sisi positif dari Alter Ego cuma ada satu, best talent dari Bigetron. Sisa di top lane. Oke, lihat. Mereka udah berhasil mencuri seluruh gold yang sudah diutangin oleh Bigetron. Dibayarkan lunas. Kali ini, Lim. Semua berkat Eman. Crossbow of Tank tadi yang membuat semuanya langsung berpisah. Tapi ya, sekali lagi mungkin kalau sedikit kasih kredit lagi-lagi ke arah Moreno. Itu Rise Track yang dibuka ke arah Arki dan Hijume. Selalu. Dia membuat Dreams tadinya maju. Dia dapetin Blood Heart plus Winter Crown. Gak bisa di cancel memang. Tapi kalau damage-nya Gak ada. gak bisa. Udah kena tetes duluan sama Moreno. Tapi lihat,
Maju ke arah dalam, belum menjadi pilihan utama. Target mereka adalah seorang Nino dan bahkan Federer Strike-nya berhasil menghindari Federer Strike, tapi dengan Alex the final blow tidak bisa lagi bermain dengan flanking. Kayaknya itu udah harus dirubah sedikit deh. Ada hybrid sedikit. Ya harus ada hybrid sedikit deh. Gue rasa lebih ke timing sekarang sih. Lebih ke cara mainnya. Udah nggak boleh lagi untuk jaga-jaga rumput, nggak boleh lagi untuk ngebuka di bagian depan. Karena full damage, endless battle. Bahkan sekarang menuju ke arah si Halbert. Si Halbert harusnya. Ya itu udah bakal nggak ada defense sama sekali. Winternya ada dua, ada di Rene dan juga ada di Dream. Jadi Eman harus tahu nih targetingnya bakal kemana. Dua hero yang tadi gue sebut, dua player yang gue sebut itu bisa aja mancing dari weakness point kebuka dan nge-waste dari crossbow of tank. Tapi kalau ngelihat dari Anatol harus diperhatikan juga nih. Dua item damage aja udah cukup untuk Lukas pegang kendali. Oh, tapi Rini ditabrak. Oh, Rini jawabannya. Federer Strike di depan sana. Langsung menuju ke belakang, tapi Ardi menjadi target utama dan Eman terjatuh. Tidak ada damage untuk kosong Eman. Nampaknya Alex Savara belum langsung dihindari. Moreno bertahan, tapi nampaknya Luka tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena berarti memiliki karena Federer Strike hilang. Dan padanya Eman, tanpa ada Eman, Kapten Eman gak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Oh, kesempatan terbuka, minion masih ada di bagian bawah. Lord Banyak. atau N, Altrigo harus pilih sekarang. Dia harus Lord sih karena N masih ada Federer Strike dan itu dia. Tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cepat. Federer Strike ke arah belakang. Satu wave kembali dan space yang terbuka dengan bebas. Ini bukan game.